Sorry. Itu dua arah. Sorry. Itu yang dua arah. Jadi bisa naik, bisa turun. Itu yang dua arah, itu yang two tail. Tetapi kalau one tail dia langsung merujuk. Ya, kalau one tail itu langsung merujuk. Sorry ya, yang tadi ada hubungan antara rokok dengan kanker paru. Kita tidak tahu apakah hubungan bagus atau hubungannya jelek. Ya, kita tidak sampai ke situ, itu tutil. Makanya ada dua kemungkinan jawaban. Bisa hubungannya ada, bisa hubungannya tidak ada gitu. Itu tutil, ya dua arah. Tetapi kalau yang one tail itu dia harus merujuk langsung. Jadi bunyinya adalah ada. Jadi nikotin atau rokok dapat meningkatkan kejadian kanker paru. Meningkatkan. Tahu nggak bedanya bunyinya tadi? Jadi hipotesis kita adalah rokok meningkatkan kejadian kanker paru. Ya, hipotesisnya adalah rokok meningkatkan kejadian kanker paru. Atau bisa juga ada peningkatan kanker paru, ada kemungkinan peningkatan kanker paru pada pasien yang merokok, gitu. Pada responden yang merokok. Ya, ada peningkatan kanker paru pada responden yang merokok. Peningkatan sudah langsung difokuskan. Paham perbedaannya? Itu one tail. Jadi sudah bisa sudah langsung memfokuskan, meningkatkan. Kalau tadi two tail itu hanya ada hubungan atau ada hubungan antara kanker nikotin rokok dengan kejadian kanker paru. Itu dua arah. Adanya itu bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Tapi kalau satu arah sudah langsung fokus. Ya, contohnya gini, ada penurunan kejadian diare pada anak yang mendapatkan bubur tempe. Langsung menurunkan. Ya, langsung menurunkan. Ada tulisan kata menurunkan. Kenapa? Karena kita tahu. Kenapa saya membuat hipotesisnya langsung mengarah bahwa nanti tempe itu bisa menurunkan kanker paru. Ya, karena saya mempelajari di referensi bahwa tempe ada kandungan bla 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 yang memang dia dapat menurunkan peristaltik misalkan begitu. Dari mana kamu dapat langsung memfokuskan bahwa nanti kemungkinan ini tempe ini benar-benar bisa menurunkan diare pada anak gitu ya. Nah, karena ada referensinya yang menyebutkan seperti itu. Ya, bukan referensi penelitiannya, tetapi referensi teori bahwa di dalam kandungan tempe itu ada kandungan untuk menurunkan peristaltik. Gitu. Bukan referensi penelitian, tapi referensi teori gitu loh. Ya, tempe ada kandungan begini, kandungan ini bisa itu. Nah, tetapi apakah benar atau tidak itu diuji. Sudah ya, beda ya. Sudah tahu perbedaan antara one tail dengan two tail? Oke, sudah ya. Jadi kita lihat. Jadi untuk sampel tersebut ada dua, one sample sama two sample. Nah, masing-masing one sample, two sample ada dua jenis penelitian, analisis. Saya bilangnya analisis, yaitu yang tanpa hipotesis dengan yang hipotesis. Untuk yang hipotesis, khusus untuk hipotesis itu ada dua. Hipotesisnya mau mengarah langsung atau hipotesisnya yang masih terbuka, bisa naik, bisa turun. Nah, kalau yang terbuka itu bisa naik, bisa turun, itu namanya dua arah. Tapi kalau yang langsung fokus, itu namanya satu arah. Mana yang lebih bagus? Yang satu arah atau yang dua arah? Kalau menurut kalian? Mana yang lebih bagus? Halo? Mana yang lebih bagus? Kalau Anda sebagai seorang researcher, Anda milihnya satu arah apa yang dua arah? Kok ini kelas 1 sih ya? Ibu, yang satu arah. Ini kelas 1. Kelas 1 apa kelas 2 sih kalian? Di sini Ibu sedang dibuatkan break room. Sebentar ya Ibu. Jadi kita pindah ke break room ini, 191. Kita pindah ke
Dikarenakan waktunya sedikit, Ibu, jadi di main room saja, Ibu. Oke. Tadi satu arah atau dua arah? Halo? Tadi Izin jawaban. menjawab Ibu, satu arah. Oke, kenapa Niswa? Kenapa Devina? Kenapa? Karena kalau satu arah itu kita udah langsung tahu gitu, oh maunya ke sini gitu, maunya yang langsung diturunkan, misalnya kayak tadi yang meningkatkan. Tapi kalau yang dua arah kan kita perlu mengkaji ulang gitu, kita perlu cari penelitian terlebih lanjut gitu. Gitu. Kalau satu arah berarti artinya kita kuat di referensi. Paham? Kalau satu arah kita kuat di referensi, makanya kita berani buat itu bahwa memang tempe itu bisa menurunkan kejadian diare pada anak. Kenapa? Karena kita kuat di referensi. Kita banyak ngumpulin referensi yang menyatakan bahwa kandungan di tempe itu ada kandungan yang untuk menurunkan motilitas usus. Bahwa di dalam rokok itu ada kandungan nikotin itu bisa ini. Kita kuat di referensi. Kalau Anda kuat di referensi, Anda lebih baik menggunakan one tail. Karena penelitian yang bagus itu sebenarnya langsung one tail. Artinya adalah penelitian kita kuat. Gitu. Kita bisa membuat dugaan sementaranya karena kita sudah mempelajari berbagai macam referensi. Tapi apakah referensi yang saya kumpulkan itu benar atau tidak, makanya Anda lakukan uji dengan penelitian. Ya, paham ya? Nah, sebagus, tapi kalau misalkan Anda merasa tidak yakin, ya Anda bisa menggunakan dua arah. Yang bisa naik bisa turun gitu, masih bingung gitu ya. Tetapi Anda berdasarkan teori menyatakan ada sih itu nikotin begini-begini, tapi saya nggak tahu karena kan belum diteliti. Makanya Anda teliti. Oke ya. Ya, biasanya kalau penelitian bukan yang penelitian pertama kali, ya bukan penelitian yang pertama kali, jadi penelitian Anda tuh sudah pernah ada penelitian sebelumnya, itu lebih baik menggunakan one tail. Tapi kalau Anda penelitian yang baru, contohnya seperti penelitian obat, membuat obat baru, ya membuat obat baru itu orang-orang farmasi yang membuat obat baru, nah itu biasanya menggunakan two tail, karena dia nggak tahu apakah obat baru ini bisa berdampak menaikkan atau menurunkan, ya, gitu ya. Oke, ini tadi ya. Hipotesisnya ya, one tail atau two tail ya. Hipotesis yang kita buat one tail atau two tail adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini adalah hipotesis kerja. Jadi kalau Anda membuat penelitian, hipotesis kerjanya yang Anda uji ya. Kalau hipotesis alternatif itu ada perbedaan. Kalau hipotesis nol atau hipotesis tidak kerja tidak ada perbedaan. Kalau kita mau melakukan suatu penelitian, harusnya bunyinya adalah hipotesisnya HA-nya itu yang teruji. Ya, ada perbedaan. Jadi artinya adalah antara apa yang kita teliti itu ternyata ada perbedaan. Oh, ternyata memang ada perbedaan antara orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok. Apa perbedaannya? Ternyata orang yang merokok menjadi kanker paru, orang yang tidak merokok tidak menjadi kanker paru gitu. Jadi kalau kita membuat suatu penelitian yang kita uji adalah HA, hipotesis alternatif. Ya, kita justru mau melihat ada. Jadi artinya ada perbedaan itu artinya ada pengaruh. Kalau kalian kok perbedaan sih Bu? Maksudnya perbedaan apa? Anggaplah itu ada pengaruh. Jadi kan tadi penelitian kita pengaruh rokok terhadap kejadian kanker paru. Ternyata ada pengaruhnya. Gitu. Artinya adalah hipotesis kita itu terbukti. Seperti tadi, pemberian bubur tempe dapat menurunkan kejadian diare pada anak. Itu hipotesis alternatif kita. Harapan kita penelitian kita itu adalah terbukti HA-nya itu. Memang terbukti bahwa bubur tempe itu menurunkan kejadian diare. Ya. Jadi kalau kita penelitian yang kita gunakan adalah hipotesis alternatif. Ya, kita menguji apakah hipotesis alternatif atau hipotesis kerja kita ini sudah benar atau tidak. Ya, hipotesis alternatif itu Anda buat berdasarkan tadi referensi-referensi tadi. Ya, oke. Nah, ini two tail adanya perbedaan tanpa menyebutkan arah tinggi atau arah rendah. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau one tail itu langsung perbedaan, lebih tinggi atau lebih rendah. Ini udah langsung fokus, ya. Nah, ini kita lihat saja nih. Nah, ini merupakan kita melihatnya itu adalah, Bu, saya taunya hipotesis saya itu benar diterima atau apakah hipotesis. Kalau saya bicara hipotesis berarti hipotesis HA ya. Paham ya? Kan tadi hipotesis kerja. Hipotesis kerja adalah hipotesis penelitian. HA. Hipotesis alternatif. Sudah paham ya?
Jadi kalau saya bicara hipotesis penelitian berarti HA, ya. Apakah hipotesis penelitian saya itu benar atau tidak? Itu dari mana, Bu? Sayangnya hasil penelitian Anda nanti Anda bandingkan alfanya. Alfa ini nih, alfa. Ya, alfanya itu harus kurang dari 0,05. Artinya signifikan. Sudah? Alfanya itu harus kurang dari 0,05. Artinya signifikan. Jadi artinya kesalahan Anda itu cuma 5%. Kalau kesalahan Anda 5%, Anda benar penelitiannya. Kalau kesalahan Anda lebih dari 5%, Anda berarti penelitiannya tidak pas, tidak terbukti hipotesis Anda. Jadi Anda hanya dikasih kesalahan itu cuma 5%. Kalau kesalahannya kurang dari 5%, berarti penelitiannya, hipotesisnya terbukti. HA Anda diterima. Tapi kalau misalkan alfanya itu atau kesalahannya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, berarti HA Anda ditolak. Paham nggak? Sudah ya? HA Anda ditolak. Kalau hipotesis kerja atau alternatif Anda ditolak, berarti H0-nya diterima. Bingung? Berarti bunyinya ada perbedaan atau tidak ada perbedaan kalau H-nya ditolak? Tidak sesuai. Izin menjawab, tidak ada perbedaan, Ibu. Tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan kan tadi, kalau tidak ada perbedaan ini, H0. Berarti H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Artinya hipotesis Anda ditolak, karena ternyata tidak ada perbedaan. Alfanya itu, hasil dari penelitian Anda, alfanya itu lebih dari 0,05. Jadi tingkat kesalahan penelitian Anda lebih dari 5%, tolak. Berarti tidak ada. Jadi hasil penelitian Anda tidak ada perbedaan. Artinya adalah penelitian Anda, kanker itu, rokok itu ternyata tidak mempengaruhi kejadian kanker paru. Jadi H0-nya diterima, HA Anda ditolak. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Itu Ibu. nanti yang Anda dengar gagal katanya, gagal tolak gitu. Ya. Itu nanti kalau Anda terang, oh H0-nya gagal tolak. Jadi maksudnya tidak gagal untuk ditolak, berarti dia diterima. Ya nanti Anda dengar kalau bahasa penelitian suka seperti itu ya. Nah, ini tingkat kemaknaannya nanti Anda baca ya. Nih. Nah, ini kita menggunakan ini. Nah, tingkat kesalahannya berdasarkan ini. Ya, nilainya kesalahan tipe 1, tingkat kesalahan tipe 2. Nah, ini ada beda-bedanya. Kalau dia powernya Anda itu adalah 80%, berarti tingkat kesalahan yang bisa diperbaiki berapa? Ya. Nah, kita lihat nanti ini kalau ini nggak perlu Anda ini karena ini adalah tabel ya. Tabel itu berarti nanti Anda bisa lihat ini bicara sesuai dengan kekuatan. Ya, kekuatan. Apakah penelitian Anda itu kuat atau penelitian Anda itu tidak kuat? Dilihat dari powernya nanti, ya. Nah, ini sekarang kita bicara persoalan satu sampel. Nah, sekarang kita bicara ini, Bu, uji-ujinya apa saja, Bu, untuk uji hipotesis. Ya, sekarang kita langsung masuk ke uji hipotesis. Jadi ingat ya, untuk uji hipotesis nanti ada yang namanya H0 dan HA. HA itu adalah hipotesis kerja, ya, yang kita buat, dugaan yang kita buat, ya. Nah, untuk membuat HA itu, Anda mau pakai one tail atau two tail? Itu aja. Bu, saya hipotesis kerja saya mau pakai tutel. Kenapa kamu mau pakai tutel? Karena saya belum terlalu jelas, Bu. Ini benar-benar nggak sih nih bubur tempe ini bisa menurunkan kejadian diare? Saya belum begitu jelas. Nanti dibuktikannya pada saat saya melakukan penelitian saja, kita lihat hasilnya, Bu. Gitu. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya kayaknya yakin bahwa ini menurunkan. Tahu dari mana? Soalnya beberapa referensi itu menunjukkan bahwa di dalam kandungan tempe itu ada zat yang bla 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 gitu. Sehingga saya bisa memutuskan bahwa hipotesis saya itu sudah langsung mengarah bubur tempe menurunkan kejadian diare pada anak atau pada balita. Itu tadi ya.
Jadi nanti Anda hipotesis alternatif ada dua kemungkinan, Anda one tail atau two tail yang mau Anda gunakan. Ya. Nah, ini kita lihat dulu yang pakai persoalan satu sampel. Saya khusus untuk melihatnya yang ini saja ya, yang ini tidak usah karena ini tidak hipotesis. Nah, ini yang uji hipotesis nih. Ini uji hipotesis ya, ini uji hipotesis ya, proporsi ya pada satu populasi. Kita lihat ini ya, one tail. Ini contohnya ya, uji hipotesis satu populasi yang one tail, satu tail yang mengarah ya. Kemudian juga, jadi kita lihat uji hipotesis itu ada yang proporsi, ada yang proporsi, ada yang min, ada yang sifatnya tertutup, ada yang sifatnya terbuka. Jadi uji hipotesis ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Sudah. Uji hipotesis itu ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, uji hipotesis proporsi yang sudah tertutup itu namanya uji parametrik, uji hipotesis untuk yang non parametrik. Ini non parametrik umumnya, ya, karena dia tertutup proporsi, ya. Nah ini adalah, ini yang two tail dua. Anda lihat bedanya nih, ini nih. Ini kiri sama kanan tuh. Nih, ini sini sama sini. Ada dua. Kanan dan kiri. Karena kita nggak tahu membedakannya nih. Bisa turun to tail, tapi beda kalau one tail. One tail itu langsung nih meningkat atau menurun, tergantung. Ini yang garis hitamnya ini bisa di kanan, bisa di kiri, tetapi dia hanya satu arsirannya. Paham ya? Hanya satu arsirannya. Ya, arahnya hanya satu, ke kanan atau ke kiri. Nih, ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau one tail itu, two tail itu ke kiri ada, ke kanan ada. Ya. Ini rumus-rumusnya, nanti ini Anda pelajari lagi pada saat statistik ya. Pada saat statistik. Ini statistik ya. Riset nanti ya, menggunakan desainnya ya. Nah, ini sekarang yang pakai dua. Tadi kan ada satu grup atau satu populasi, sekarang dua populasi atau dua grup ya. Nah, ini juga sama ya, menggunakan dua kelompok A, makanya ada P1, ada P2. Kenapa ada P1 ada P2? Karena ada proporsi 1, proporsi 2. Karena ada dua grup ya, dua kelompok. Nih ada dua kelompok nih, ada dua kelompok. Kalau tadi kan ada satu kelompok, kalau ada dua kelompok berarti ada dua proporsi. Jadi Anda mau melihat perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B. Nanti dicari perbedaannya, itu yang kita sebut dengan delta. Delta itu adalah perbedaan antara dua kelompok ini. Anda mau lihat, ada nggak perbedaan di antara dua kelompok ini? Nah, Anda melihatnya itulah penelitian Anda itu untuk melihat perbedaan antara dua kelompok ini. Jadi Anda mau melihat deltanya, perbedaannya itu berapa. Ya. Risk difference ini, risk difference, perbedaan ya. Nah, ini juga risk difference ya. Jadi ya, ini contohnya, nanti Anda lihat ini kalau dia menggunakan dua kelompok ya. Nih, yang satu kelompok A itu kelompok A dan obat A dan obat B, berarti kan dua tuh, obat A dan obat B ya. Nah, itu. Oke, kemudian ini, nah ini nanti kita melihat pakai tabel, nanti mungkin kita bisa lihat pada saat uji-ujinya. Nah, sekarang saya mau lihat uji-ujinya di mana ya? Ya, saya rasa ini yang penting pengujian hipotesis itu ya, yang penting pengujian hipotesis itu tadi sampai sini. Ini nanti kita masuk lagi ke sudah masuk langsung perhitungan pada saat pengujian di ujinya. Ya, jadi ada dua nanti ujinya menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo. Nah, untuk uji
uji non parametrik itu adalah uji parametrik ya, karena dia kelompok kategori ya. Kemudian satu lagi kita akan belajar uji T atau uji Z. Uji untuk melihat perbedaan itu berarti menggunakan data numerik, itu adalah uji untuk parametrik. Ya, kita ambil kenapa hanya dua ini? Karena dua inilah yang paling banyak kalian pakai nanti saat penelitian. Ya. Mahasiswa paling banyak menggunakan antara kalau enggak uji T yang untuk melihat perbedaannya, satu lagi adalah uji chi kuadrat. Nah, ini yang akan kita fokuskan untuk kita pelajari. Ini sebagai bekal Anda untuk nanti Anda skripsi. Saya dapatnya kapan ini untuk uji chi kuadrat dan uji Z? Ada dua loh. Izin menjawab Ibu, untuk kelas RKI di hari Selasa Ibu presentasi. Selasa minggu depan. Selasa saya cuti lagi. Jam berapa nggak apa-apa, tapi cuti saya. Aduh. Nah, ini salah satunya lagi. Nah, ini adalah uji hipotesis yang uji Z yang untuk non parametrik ya. Kita hanya tinggal satu kali pertemuan lagi ya. Iya Ibu, dengan Ibu satu pertemuan lagi Bu. Halo, kita hanya satu kali pertemuan lagi. Iya Ibu, betul, satu pertemuan lagi dengan Ibu. Nah, ini adalah uji-ujinya yang akan dipakai nanti ya. Ada uji chi kuadrat, ada uji Fisher eksak. Ini adalah uji-uji yang suka dipakai untuk parametrik. Ya. Seringnya kita menggunakan uji parametrik daripada uji non parametrik ya. Karena uji non parametrik itu lebih ke arah, nanti kalau pada penelitian uji non parametrik lebih diarahkan kepada normalitas data. Nanti kita lihat normalitas datanya. Ya. Untuk amannya yang bisa parametrik dan non parametrik adalah uji ini nih, chi kuadrat. Ini adalah beberapa uji. Lihat ya. Kelihatan nggak nih? Ini adalah beberapa uji yang akan Mohon maaf, digunakan. Ibu tidak terlihat share screen-nya masih di PowerPoint yang tadi Bu. Gimana ceritanya ya? Nah ini. Nah ini. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah Ibu, sudah terlihat. Ini adalah uji yang kita akan gunakan nanti ya. Karena ini kategorik ya. Kita banyak menggunakan di sini ya. Uji chi kuadrat, uji Fisher eksak ya. Kemudian nanti ada uji T, uji ANOVA. Kemudian nanti kalau datanya kategori, data 1, data 2 ini chi kuadrat. Nanti kita akan pelajari ini, chi kuadrat dan uji T. Uji T ini kalau dia ternyata normal, kita bisa katakan ini uji non parametrik. Ya, ada beberapa uji non parametrik. Nanti saya informasikan uji non parametrik, tetapi kita lebih ke arah nanti menggunakan uji parametrik yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Nih, ya, ini uji-ujinya. Nanti kita akan ini nih, uji T sama uji T atau uji Z. Ya, uji T atau uji Z. Nah, ini aduh. Udah mau habis ya. Ini uji Z-nya ya. Nanti kita lihat distribusi datanya harus normal. Makanya dikatakan ini parametrik karena ini distribusi datanya harus normal. Kalau distribusi datanya tidak normal, itu berarti kita menggunakan uji non parametrik. Ya, kemarin ya. Sudah kalau distribusi datanya abnormal, kurang normal, jadi dia kalau dalam garis grafik itu tidak normal, dia menggunakan non parametrik. Oke, saya rasa ini hipotesis ini dua arah. Nanti besok ini kita lanjutkan. Berapa jam untuk ini untuk uji Z sama uji chi kuadrat? Ibu mohon maaf, uji Z kami nanti sama Ibu Mariam. Uji T, uji Z sama Bu Mariam, dan kalau oke. Saya dengan uji chi kuadrat ya? Chi kuadrat ya? Oke, sudah. Oke, karena tahun lalu saya selalu uji Z sama uji chi kuadrat. Ya sudah kalau gitu, oke. Ya sudah. Kalau gitu aman. Berarti hanya tinggal satu kali pertemuan ya uji chi kuadrat. Makanya saya bingung gimana caranya satu pertemuan dua uji. Ya. Jadi ini termasuk
uji Z, nanti Anda melihat uji Z ini adalah data numerik, berarti dia nanti untuk melihat apakah uji ini bisa digunakan parametrik atau tidak, berarti Anda harus melakukan mengecek dulu normalitas datanya. Ya, itu intinya dari uji Z ini nanti atau uji T. Beda Z sama T itu hanya beda dengan sampelnya ya. Pada uji T itu sampelnya harus lebih banyak, minimal 30. Ya. Halo, halo. Ya, saya sorry ya, terlempar keluar ya saya ya. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Yang penting kalian tahu ya, namanya uji hipotesis ya, pengujian hipotesis ya, dugaan sementara ya. Oke? Ya Ibu, saya izin bertanya, tapi ini pertanyaannya terkait sama uji Chi-square untuk materi presentasi kelompok saya minggu depan. Saya izin bertanya, Ibu apakah ada waktu untuk konsul kira-kira bisa kapan ya Bu ya? Kamu di mana sekarang? Konsul materi. Di rumah Ibu sedang Kalau kamu di kampus bisa hari ini, tapi kalau ini kamu di kampus nih. Enggak kan? Kalian di rumah kan? Iya Ibu, sedang online di rumah. Apakah ada waktu untuk konsultasi online Ibu? Konsultasi online, coba nanti saya lihat deh. Pas nanti jam istirahat kali ya. Coba nanti kita lihat ya. Bagusnya sih memang konsultasi karena saya kadang suka terlalu banyak banget kalau ada beberapa yang tidak bisa dibaca. Nanti aja Mbak, jam 11:30. Kan ini nanti saya ada kuliah keperawatan anak ya. 11:30, mungkin 11:30 sampai jam 12 bisa ya? Bisa nggak? Baik Ibu, nanti dikabari lagi Bu. Oke, ya. Oke, kalau gitu sudah di screenshot. Ayo cepet yuk. Screenshot masing-masing kelas. Baik Ibu, untuk kelas A bisa raise hand dulu. Sudah dilanjut kelas B. Baik, kepada teman-teman kelas B bisa on-cam dan raise hand terlebih dahulu. Ya, sudah selesai, bisa lanjut ke RKI. Oke, baik untuk kelas RKI dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Slide pertama.
Untuk Amar apakah bisa? Slide pertama. Slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan pada saat praktikum